Halo pemirsa JBR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Ladiantri Arfiani dalam kanal siaran berita pemerintah. Mengawal informasi pertama pemirsa, anggota Kabinet Merah Putih memulai hari pertama pembekalan di Akademi Militer Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Jumat pagi diawali dengan berolahraga hingga pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto membuka retreat Kabinet Merah Putih di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat 25 Oktober 2024. Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi mengatakan para peserta sudah dibangunkan sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat di tenda masing-masing. Para pembantu Presiden Prabowo Subianto kemudian berkumpul di lapangan Pancasila tepat pada pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Hasan Nasbi berujar ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama yang terlebih dahulu hadir di tempat. Presiden memberikan contoh teladan sebagai pemimpin yang disiplin. Dalam sesi pembukaan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa latihan ini bukanlah latihan kemiliteran, melainkan untuk menyamakan frekuensi dan gerak langkah sebagai pemerintah. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa kerjasama tim terbaik dapat dilihat dari sepak bola, di mana semua pemain harus memiliki keyakinan dan tujuan yang sama. Tim Kabinet Merah Putih juga harus menyadari bahwa mereka berkompetisi dengan negara-negara lain. Kepala negara juga menekankan bahwa sistem pertahanan terbaik adalah sistem pertahanan rakyat semesta, di mana setiap warga negara harus siap sedia membela negaranya. Pemirsa, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menggelar pembekalan menteri sesi kedua di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih diikuti semua jajaran terhitung dari Kamis hingga beberapa hari ke depan. Pembekalan secara militer merupakan hal baru bagi para pembantu presiden. Lalu ada cerita menarik apa saja dari Magelang? Berikut informasinya untuk Anda. Pembekalan materi bagi jajaran Kabinet Merah Putih telah dimulai. Para menteri, wakil dan utusan khusus berdatangan pada Kamis kemarin. Momen antusias jajaran Kabinet Merah Putih terlihat sejak awal keberangkatan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mereka diberangkatkan bersama-sama menggunakan pesawat Hercules terbaru C-130J menuju Magelang. Namun ternyata rasa tegang dalam penerbangan pesawat Hercules dirasakan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Yang terekam dalam media sosial Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Menteri ATR BPN terlihat berzikir dan menggenggam tasbih sebelum keberangkatan. Para menteri mencurahkan ekspresi senang dan tenang kala pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Perjalanan menuju Akmil dilanjutkan menggunakan bus. Di hari yang sama menjelang sore, Presiden Prabowo tiba di Akademi Militer Tidar. Prabowo datang menggunakan maung pingdat berwarna putih dengan plat Indonesia. Kedatangannya pun disambut meriah masyarakat yang sudah menunggu di sekitar Akmil. Hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dibuka dengan apel pagi dan olahraga. Para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dibangunkan pukul 4 subuh di tenda masing-masing dan berkumpul di lapangan Sapta Marga pada pukul 5 pagi. Menariknya, mereka semua menggunakan seragam loreng khas komando cadangan, termasuk presiden dan wakil presiden. Usai berolahraga, acara dilanjutkan dengan latihan baris berbaris yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun begitu, bagi sejumlah menteri dan wakil menteri berlatar belakang TNI, kedatangan ke Akademi Militer membangkitkan memori masa lalu saat pendidikan di Magelang. Mereka yang pernah mengenyam pendidikan Akmil di Magelang adalah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman, Wamen Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Frederick Paulus, Wamen Agraria dan Tata Ruang Osi Dermawan, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Dalam arahannya setelah baris berbaris, Presiden Prabowo mengatakan pembekalan ini bukanlah latihan kemiliteran, namun upaya menyamakan frekuensi dan langkah sebagai pemerintah. Hingga beberapa hari ke depan, jajaran Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pembekalan ragam materi seperti pencegahan korupsi, pelaksanaan birokrasi, perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya.
Informasi lainnya pemirsa, Indonesia sampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS plus Kazan Rusia. Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai. Indonesia sampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS plus di Kazan, Rusia. Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai. Mewakili Presiden RI, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai utusan khusus menyampaikan pesan Presiden tentang anti penjajahan dan anti penindasan. Secara khusus, Menlu Sugiono tekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global dan menggarisbawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon. Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakan hukum internasional serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza. Sugiono juga mengajukan 3 langkah konkret untuk memperkuat kerjasama BRICS dengan negara-negara selatan global. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka. Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya. Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerjasama di antara negara-negara berkembang. Sugiono menegaskan bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS adalah sebagai upaya politik luar negeri nasional yang berdasar nilai bebas aktif. Melalui BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.